Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas soal Olimpiade Matematika. Khusus untuk soal ini adalah untuk persiapan Lomba Optika dan UNESA ya. Kita langsung aja ke soalnya. Ya, di sini ada soal dari suku banyak ya. Oke, jika X sama akar dari 111 dikurangi 1 dibagi 2, maka nilai dari 2X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikurangi 53X pangkat 3 min 57X plus 54 dipangkatkan 2004. Hasilnya adalah, nah jadi ini berupa pilihan ganda. Nah, untuk pertanyaan seperti ini kita harus mengkuadratkan kedua ruas ya jika ada akarnya. Oke, kita akan selesaikan dulu yang X ini. X sama dengan akar dari 111 dikurangi 1 dibagi 2. Jadi si 2-nya kita kalikan dengan X biar sejajar, jadi tidak ada pembagian lagi. 2X sama dengan akar dari 111 dikurangi 1. Lalu si satunya kita pindah ruaskan, jadi 2X tambah 1 sama dengan akar 111. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kita harus mengkuadratkan kedua ruas. 2X plus 1-nya dikuadratkan dan akar 111 yang ini juga dikuadratkan. Apa gunanya? Untuk menghilangkan akar ini. Oke, setelah dikuadratkan, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. 2X plus 1 dikuadratkan sama dengan 111. Tuh, akarnya hilang. Lalu kita uraikan. 2X dikalikan dengan kuadrat yaitu 4X kuadrat. 2 dikali 1 dikali 2X adalah 4X dan 1 kali 1 adalah 1. Yang 111 ini diturunkan. Nah, setelah ini 4X kuadrat ditambah 4X. Nah, kenapa ini jadi min 1110? Dari sini, dari 1 dikurangi 111, maka hasilnya min 110. Lalu, karena ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 2. Ya, kenapa tidak bagi 4? Karena 110 itu tidak bisa dibagi 4, makalan nggak pas. Maka kita bagi 2, jadi 4X kuadrat jadi 2X, 4X jadi 2X, dikurangi 110 bagi 2 adalah 55. Maka hasilnya 2X kuadrat ditambah 2X min 55 sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu kalikan yang pertama yang ini dengan X pangkat 3. Ya. Kenapa harus dikalikan dengan X pangkat 3? Biar kita menyamakan dengan yang ini. Ini kan yang paling tertingginya X pangkat 5. Supaya jadi X pangkat 5, maka kita harus mengkalikan dengan X pangkat 3. Kita kalikan 2 dikali 2X X pangkat 3 dikali 2X pangkat 2 hasilnya 2X pangkat 5. 2X dikali X pangkat 3 adalah 2X pangkat 4 dan min 55 dikali X pangkat 3 adalah min 55 X pangkat 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Lalu untuk yang untuk persamaan yang ketiga kita cari dengan mengkalikan nilai X. Ya, jadi 2X pangkat 2 dikali X sama dengan 2X pangkat 3. 2X dikalikan dengan X adalah 2X pangkat 2 dan min 55 dikalikan X adalah min 55X ya. Jadi hasilnya 2X pangkat 3 plus 2X pangkat 2 min 55X sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kenapa dikalikan dengan X? Coba untuk menyamakan dengan si 57X ini ya. Ini data apa? Variabel dengan pangkat terkecilnya adalah X pangkat 1. Maka kita kalikan dengan X supaya si 55-nya ada X-nya. Terus yang terakhir dikali dengan negatif 1. Kenapa dikali negatif 1? Supaya si konstanta ini jadi positif. Karena di sini konstantanya positif. Seperti itu ya. Kalikan masing-masing, hasilnya menjadi min 2X kuadrat dikurangi 2X plus 55 sama dengan 0. Ini adalah persamaan keempat. Nah, setelahnya, jumlahkan semua persamaan ini. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata 2X pangkat 5 ini gak punya teman kan, maka kita turunkan 2X pangkat 5. Terus, yang 2X pangkat 4 juga tidak punya temannya di bawah, maka kita turunkan. Selanjutnya, min 55X pangkat 3
ditambahkan dengan 2 menjadi min 53x pangkat 3. Oke, selanjutnya ini udah ya. Yang ini juga udah, yang 2x kuadrat. Nah, jadi min 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat jadi 0, makanya tidak tertulis di sini. Terus min 55x ditambah min 2x hasilnya adalah min 57x. Dan konstanta yang ini adalah plus 55 sama dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bandingkan persamaan yang kita dapat ini dengan yang di soal. Ternyata ininya sama, sampai suku keempatnya sama. Yang bedanya itu ada di suku ke atau di konstanta yang ini 54, sedangkan ini 55. Maka, supaya jadi 54, maka kita harus menkurangkan dengan 1. Menkurangkan dengan 1, sehingga nah, karena nilai yang ini, nilai dari 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 min 53x pangkat 3 min 57x plus 55 itu adalah 0. Nah, lihat ke persamaan yang atas ya. Jadi 0 dikurangi 1 dipangkatkan 2004. Maka hasilnya min 1 pangkat 2004. Nah, ingat, karena 2004 itu genap, maka hasilnya pasti positif. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, selanjutnya. Oke, akar 5 ditambah 2 ditambah akar 3 ditambah akar 6 dikalikan. Jadi ini perkalian suku 4 dikali dengan apa ya? Dengan suku 4 lagi dikalikan lagi dengan suku 2, tapi semuanya tidak punya variabel ya, berupa konstanta. Oke. Kita kalikan yang suku ini sama yang ini dulu. Ya, jadi akar 5 ditambah 2 ditambah akar 3 plus akar 6 dikalikan dengan akar 5 min akar 3 tambah 2 min akar 6. Kita kalikan dengan ini dulu. Jadi yang ketiga ini abaikan dulu. Oke, akar 5 dikali akar 5 ini hasilnya adalah 5. Terus akar 5 dikali min akar 3 hasilnya adalah min akar 15. Jadi kita harus mengkalikan masing-masing dulu. Ini kali ini. Jadi satu-satu, ini kali ini kali ini, dan terakhir ini kali ini. Seperti itu ya. Nah, setelah semuanya dikalikan, maka tinggal yang 2 yang ini. 2 dikali akar 5, jadi 2 akar 5 kan. Terus 2 dikali min akar 3, jadi min 2 akar 3. 2 dikali 2 adalah 4, dan 2 kali akar 6 adalah min 2 akar 6. Terus selanjutnya akar 3 yang ini. Akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Akar 3 dikali min akar 3 adalah min 3. Akar 3 dikali 2 adalah 2 akar 3. Akar 3 dikali min akar 6 adalah min akar 18. Dan yang terakhir, akar 6 dikali akar 5 adalah akar 30. Akar 6 kali min akar 3 adalah min akar 18. Akar 6 kali 2 adalah 2 akar 6, dan yang terakhir akar 6 dikali min akar 6 adalah min 6. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan. Ada yang bisa dicoret. Lihat yang samanya yang mana aja. Ya, nah lihat. Nah, ini kita lihat dulu aja ya. Min akar 18 sama min akar 18 jadi min 2 kali akar 18. Ternyata ini tidak bisa dicoret karena ini min, ini min. Oke, kita hapus lagi. Oke, salah ya. Oke, berarti mana dong yang bisa dicoret? Nah, ini min akar 30 dengan plus akar 30 hilang. Terus, nah, min 2 akar 6 juga hilang dengan plus 2 akar 6. Plus 2 akar 6 hilang. Terus min 2 akar 3 dengan plus 2 akar 3 hilang. Mana lagi ya? Min akar 15. Nah, min akar 15 dengan plus akar 15 hilang juga. Nah, maka bersisa 2 akar 5 ada gak ya?
Enggak ya. Berarti yang bersisa hanya 5. Jadi yang 5 yang ini turunkan. Terus 2 akar 5 ditambah 2 akar 5 adalah 4 akar 5. Dan 4 ini turunkan, min 3 turunkan, min 2, min 18, min akar 18 dikurangi lagi dengan akar 18 adalah min 2 akar 18. Dan min 6 ini juga turunkannya. Jadi hasilnya baru seperti ini. Terus yang 5 ditambah 4 akar 5 ditambah 4 dikurangi 3 dikurangi 2 akar 18 dikurangi 6. Nah, si 18 ini bisa kita keluarkan, yaitu jadi akar 9 dikali 2. 9-nya bisa dikeluarkan kan jadi 3, sehingga 3 kali 2 adalah 6. Nah, jadi 6 akar 2 ini dari sini ya. Nah, terus kenapa 5, 4, min 3 sama min 6-nya hilang? Nah, kita coba aja. 5 ditambah 4 berapa? 9. 9 dikurangi 3? 6. 6 dikurangi 6 habis. Maka sisanya adalah 4 akar 5 dikurangi 6 akar 2. Baru setelah dua suku seperti ini, kita kalikan lagi dengan suku ketiga yang ini. Yaitu 7 akar 2 ditambah 2 akar 5. Pengkaliannya yaitu 4 akar 5 dikali 7 akar 2. 4 akar 5 kali 7 akar 2, yaitu 28 akar 10. Terus 4 akar 5 dikali 2 akar 5, yaitu berapa tuh? Tinggal terus min 6 akar 2 kali 7 akar 2 dan min 6 akar 2 kali 2 akar 5. Oke, kita hitung bareng-bareng lagi. 4 akar 5 dikali 7 akar 2 adalah 28 akar 10. Terus 4 akar 5 dikali 2 akar 5 adalah 4 kali 2-nya 8, akar 5 kali akar 5-nya adalah 5. Berarti 8 kali 5 adalah 40. Terus min 6 dikali 7 itu adalah min 42. Min 42 dikali 2 adalah min 84. Dan terakhir adalah min 6 dikali 2 adalah min 12. Akar 5 kali akar 2 adalah akar 10. Maka lihat, karena akarnya adalah 10 sama, maka bisa dioperasikan. 28 dikurangi 12 adalah 16 akar 10 dan 40 dikurangi 84 adalah min 44. Ya, maka hasilnya adalah A. Gampang ya. Selanjutnya, diketahui bilangan real A, B, dan X di mana 0 kurang dari A kurang dari B yang memenuhi 1 per akar dari B min A dikalikan dengan akar dari B min A per A kali sin X dibagi dengan akar dari 1 plus akar dari B min A per A kali sin X dikuadratkan kali dengan akar dari A plus B tan kuadrat X. Bentuk sederhana dari persamaan di atas adalah, maka kita harus menyederhanakan persamaan ini. Kita salin ulang di sini. Terus 1 dibagi akar dari B min A dikali akar dari B min A per akar A. Jadi si A ini dikeluarkan akarnya jadi seperti ini, dikalikan dengan sin X. A bagi akar lagi, yaitu A. Kenapa ini menjadi A? Kan ini 1. Supaya si A-nya sama, supaya digabungkan, ya berarti jadi A per A kan, A per A itu sama dengan 1. Jadi seperti ini, A min B min A per A kali sin kuadrat X. Ya, sin kuadrat X. Kan sin kuadrat X dikeluarkan akarnya. Terus dikalikan dengan akar dari A cos kuadrat X. Nah, supaya kenapa jadi seperti ini sih dari A ini? Nah, cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X kan 1. Jadi ini bisa ya. Ditambah B sin kuadrat X. Nah, karena tan-nya diubah. Tan itu adalah sin per cos. Maka tan kuadrat X adalah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, supaya sama, maka si A ini harus dikali juga dengan cos kuadrat X. Seperti itu ya. Nah, terus ini sin X ini. Nah, kenapa? Kenapa hanya sin X aja? Lalu si akar B min A per akar A-nya kemana? Ya habis. Nah, jadi ini si A-nya bisa dikeluarkan kan jadi akar A, maka ini bisa dicoret. Nah,
Ini dicoret, habis dibagi ini. Si akar A ini juga habis dibagi dengan akar A yang bawah. Ya, maka nah, jadi sisanya tinggal sin X nih. Sin X per akar dari A plus B min A sin kuadrat X dikali dengan, nah, rumus dari cos kuadrat X ini adalah 1 min sin kuadrat X. Nah, jadi A kali 1 min sin kuadrat X ditambah B sin kuadrat X per akar dari cos kuadrat X. Jadi si cos yang ini pengen diakarin lagi, misah ya. Nah, setelah itu sin X-nya turunkan per akar dari A plus B min A kali sin kuadrat X dikali dengan akar dari A plus B min A kali sin kuadrat X. Kenapa jadi seperti ini? Jadi sederhanakan. Jadi A-nya turunkan kan, lalu B dikali sin kuadrat X tuh. Jadi faktorkan ini, B kali sin kuadrat X yuk, jadi B sin kuadrat X. Terus yang ini, min A kali sin kuadrat X, jadi min A sin kuadrat X, ya, seperti ini. Oke, dibagi. Nah, kenapa ini jadi cos X? Karena cos kuadrat X itu jika diakarkan akan menjadi cos X, tapi mutlak. Bisa negatif, bisa positif. Nah, sehingga lihat karena ini sama, bisa dicoret. Maka rumusnya adalah sin X per mutlak cos X. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Negasi atau ingkaran dari pernyataan semua anak-anak suka bermain air adalah, nah, ingkaran dari semua itu adalah ada. Jadi ingkaran dari kalimat semua anak-anak suka bermain air adalah ada anak-anak yang tidak suka bermain air, ya, kebalikannya. Ini mudah. Nah, untuk nomor 8 ini adalah soal matriks. Diketahui P-nya adalah 12, 0, 4, min 11, Q-nya adalah X, min 3, 2Y, 4, dan R-nya adalah 96, 66, min 20, dan min 44. Semuanya adalah matriks berorder 2 kali 2. Jika P dikali Q transposnya adalah R, maka nilai dari 2X plus Y adalah, nah, kita harus mengubah Q-nya dulu menjadi Q transpos. Ternyata hasil pengubahannya menjadi X 2Y, jadi si ini tinggal kebawahin aja ya posisinya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Itu transpos ya. Nah, jadi V Q transpos sama dengan R. P-nya turunkan, Q yang transposnya juga turunkan sama dengan si R yang ini. Udah. Terus, jadi kita akan menggunakan rumus inverse. Seperti itu ya. Jadi X yang ini turunkan di sini posisinya sama dengan 132 ini adalah dari 12 kali min 11. Adalah min 132 dikurangi 4 kali 0 kan 0, jadi tetap aja ini 132. Lalu ini diubah posisinya karena inverse kan, maka min 11 nya jadi di A, 12 nya jadi di si A nya jadi C. Terus yang B sama D, B sama A nya diubah, A nya jadi min 11, 12 nya jadi D, sedangkan untuk B sama C-nya tinggal pakai negatif seperti itu ya. Nah, lalu 96-nya tinggal diturunkan yang ini. Nah, jadi min 1 per 132 dikali min 11, seperti ini. Kalikan semuanya masing-masing ke anggotanya atau ke elemennya, jadi seperti ini. Dikali dengan 96 sama ini. 96, 66, min 20 sama min 44. Ternyata hasilnya adalah menjadi seperti ini. Ingat ya perkalian matriks. Hasilnya menjadi seperti ini, yaitu dari sini ya. 11 kali 96 ini dibagi 32, terus ini dikalikan dengan 66. Jadi seperti ini. Yang bawah juga sama. Pokoknya kalian harus ingat perkalian matriks, lalu ditambahkan sehingga hasilnya menjadi 10 min 6 min 3 sama 4. Jadi X di sini adalah 10. Nah, lihat ini Q-nya kan. X di sini adalah 10, terus 2Y sama dengan min 6. 2Y sama dengan min 6, maka Y-nya adalah min 3.
Jadi 2x tambah y sama dengan 2 dikali 10 min 3 sama dengan 20 kurangi 3 yaitu 17. Itu. Soal selanjutnya. Dalam paradoks Zeno versi lain, Achilles mampu berlari 10 kali lebih cepat dibandingkan kura-kura. Tapi kura-kura tersebut melakukan start 100 meter di depannya. Menurut Zeno, Achilles tidak akan mampu mengejar kura-kura. Karena ketika Achilles berlari dari 100 meter, kura-kura telah bergerak 10 meter di depannya. Dan ketika Achilles bergerak 10 meter, kura-kura telah bergerak 1 meter di depannya, dan seterusnya. Nah, tugas Anda meyakinkan Zeno bahwa Achilles bisa mengejar kura-kura. Dan pada berapa meter tepatnya Achilles harus berlari untuk melakukan hal ini. Nah, ini nih. Nah, ini kan 100, diawali dengan 100 nih. Maka 100 ditambah 10, terus ditambah 1, terus ditambah 0,1, 0,01, dan seterusnya kan di soal. Nah, kenapa jadi seperti ini polanya? Tinggal gini aja. 10 ke 100 kan dibagi 10. Terus 10 ke 1 juga dibagi 10. Maka 1 ini juga harus dibagi dengan 10. Ya, terus 0,1 dibagi 10 juga. Dibagi 10 sampai seterusnya tak terhingga. Nah, kita pakai rumus SN aja. SN dari deret geometri. Ya, rumusnya adalah di sini kan si R-nya adalah 1/10. R-nya adalah 1/10, maka menggunakan SN deret tahingga. Gak jelas. Kita akan gunakan SN dari deret tahingga. Rumusnya adalah A per 1 min R. A per 1 min R. Di sini A-nya adalah 100. Nah, jadi 100 dibagi dengan 1 min 1/10. Ya, seperti ini. Nah, 1 min 1/10 itu adalah 10/10 dikurangi 1/10. Maka hasilnya adalah 9/10. Jadi 100 dikali dengan 10/9. Jadi 1000/9. Sehingga disederhanakan lagi menjadi 111 kali atau 111 1/9, ini sisanya 1. Seperti itu ya. Oke. Akar-akar persamaan 4 pangkat X min 12 kali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka nilai dari X1 kali X2 adalah, nah, untuk seperti ini, kan ini adalah 4 pangkat X dikurangi 12 kali 2 pangkat X ditambah 32. Lihat, 4 pangkat X itu diubah menjadi 2 pangkat 2X min 12 kali 2 pangkat X tambah 32 sama dengan 0. Misal, 2 pangkat X ini adalah A. Ya, 2 pangkat X adalah A. Maka A kuadrat, nah, ini bersisa 2 kan di atasnya. Jadi A kuadrat min 12A ditambah 32 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dikali menjadi 32, ditambahkan menjadi min 12. Ternyata hasilnya adalah A dikurangi 8 sama A dikurangi 4. A min 8 sama dengan 0, maka A-nya adalah 8. Dan A min 4 sama dengan 0, maka A-nya adalah 4. Jadi A di sini kan tadi 2 pangkat X, maka pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini dari 8 ini. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Maka X-nya adalah 3. Terus A sama dengan 4.
A-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 4-nya adalah 2 pangkat 2, maka X-nya sama dengan 2. Sehingga X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah 2. Kita kaliin aja, maka hasilnya adalah 6. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah suku banyak. Salah satu faktor suku banyak Vx sama dengan X pangkat 3 min 11 X pangkat 2 plus 30 X min 8 adalah, nah di sini Ibu nyoba satu-satu. Kalau misalkan X plus 1, silahkan mau nyoba dulu X min 1, misalkan berapa, X min 2 berapa, X min 4 berapa, X min 8 berapa. Nah, di sini yang dicoba langsung adalah yang option D, yaitu X min 4. Kalau di sininya X min 4, berarti di sininya 4 ya. Nah, jadi X-nya sama dengan 4. Nah, kita pakai cara corner. Jadi ini 1. Nah, ini lihat koefisien yang ini. Ya, lihat koefisien yang ini 1, terus min 11, terus 30 sama min 8. Lihatnya di sini ya dari atas. Nah, terus satunya turunkan. 1 dikali 4, 4. Masukin ke sini. Min 11 ditambah 4 adalah 7. Sorry. Min 7 harusnya. Nah, ini min 7. Terus min 7 dikali 4 adalah min 28. Jadi 30 dikurangi 28 adalah 2. Terus 2 dikali 4 adalah 8. Sehingga min 8 tambah 8 adalah 0. Jadi sampai sini beres. Nah, jadi isinya adalah X min 4. Nah, terus ini 1 yang ini. Nah, maka jadi X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2. Maka betul X min 4 ini adalah hasilnya. Oke ya. Oke. Soal selanjutnya adalah persamaan 3 variabel ya. Himpunan penyelesaian dari 2 per X ditambah 4 per Y ditambah 7 per Z sama dengan 31. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Yang ditanya adalah nilai dari X plus Y plus Z. Ya. Nah, karena ini ada bentuknya pecahan, maka kita harus untuk memudahkan penyelesaian, kita harus memisalkan bahwa 1 per X ini adalah A, 1 per Y ini adalah B, dan 1 per Z ini adalah C. Ya, maka untuk yang pertama menjadi 2A ditambah 4B ditambah 7C sama dengan 31. Terus 3A tambah 2B tambah 5C sama dengan 22. Dan A plus 3B tambah 4C sama dengan 19. Nah, jadi persamaannya bukan lagi pecahan. Nah, kita tinggal eliminasikan. Ya, untuk yang pertama yang ini, kita akan menyamakan variabel A. Yang atas 2A, yang bawah 3A. Maka yang atas dikali dengan 3, yang bawah dikali dengan 2. Sehingga setelah dikalikan, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, karena 6A sama 6A, maka harus dikurangi supaya tereliminasi, supaya hilang. Maka 12 dikurangi 4B adalah 8B, 21 kurangi 10C adalah 11C. Nah, 93 dikurangi 44 adalah 49. Nah, ini persamaan selanjutnya. Terus kita akan menghilangkan lagi si A ini atau menyamakan lagi A ini dengan persamaan 1 dengan persamaan 2. Jadi 2A plus 4B plus 7C sama dengan 31. 2A plus 6B plus 8C sama dengan 38. Lalu hilangkan 2A-nya, jadi 2A dikurangi 2A-nya habis. 4 dikurangi 6B jadi min 2B. Dan 7C dikurangi 8C jadi min C. 31 dikurangi 38 adalah min 7C. Nah, didapatlah 8B plus 11C sama dengan 49 sama min 2B min C sama dengan min 7. Kita eliminasikan lagi persamaan yang baru ini. Ya, kita akan menghilangkan B-nya. Maka yang atas dikali 1, yang bawah dikali dengan 4. Supaya sama-sama koefisiennya menjadi 8. Oke, supaya karena yang atas positif 8-nya dan yang bawah negatif, maka bukan lagi dikurangi tapi harus ditambah supaya si B-nya hilang. Jadi ditambah min 4C menjadi 7C, 49 ditambah negatif 28 adalah 21. Jadi C-nya tahu sekarang. Jadi C-nya adalah 21 bagi 7, yaitu 3.
Nah, karena C-nya sudah tahu, kita substitusikan lagi dengan persamaan yang ini, yaitu min 2B, min 3 sama dengan min 7. Maka min 2B sama dengan min 4. Dari min 3 ditambah dari min 7 ditambah 3. Sehingga B-nya adalah 2. Min 4 bagi min 2, jadi positif ya, 2. Nah, si C-nya sudah ada 3, si B-nya juga sudah ada 2, maka kita akan mencari nilai A. Terserah sih mau pakai yang ke-1, ke-2, atau ke-3, yang menurut kalian lebih gampang yang mana. Ibu pakai cara yang terakhir ya. A plus 3B plus C sama dengan 19. Maka A sama dengan 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 3 adalah 12, 19-nya kita turunkan. 6 tambah 12 kan 18, maka 19 dikurangi 18 adalah 1. Dah, tahu semuanya nih. Nah, tapi kita harus balik lagi bahwa A itu bukan X, tapi 1 per X. 1 per X sama dengan 1, maka X-nya adalah 1. Terus 1 per Y sama dengan B, 1 per Y sama dengan 2, maka Y-nya adalah setengah. Nah, 1 per Z sama dengan C. 1 per Z sama dengan 3, dan Z-nya adalah sepertiga. Kita masukin karena yang dicari adalah X plus Y ditambah Z, ya maka 1 ditambah setengah tambah 1 per 3. Samakan penyebutnya. Kalau penyebutnya 2 sama 3 seperti ini, maka jika disamakan akan menjadi 6 ya. Lebih gampang. Maka 6 dibagi 1 adalah 6. 6 kali 1 adalah 6 ini. 6 dibagi 2 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Jadi 6 tambah 3 tambah 2 adalah 11. 11 per 6. Maka hasilnya adalah B. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya adalah tentukan semua angka hasil dari penjabaran ini. Oke ya, ini berapa nih digitnya? 1, 2, 3, 4. Ya, pokoknya 7 kuadrat dikurangi 2 kuadrat kan. Nah, kalian harus mengingat rumus dari ini, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Ingat rumus itu, berarti caranya harus dijumlahkan. Nah, itu yang ini jumlahkan dengan 2-nya, maka hasilnya menjadi 1000 triliun. Ini ya, dikali dengan 7 ini dikurangi 22, hasilnya menjadi 5. Pokoknya banyak. Sehingga jika dikalikan akan menjadi seperti ini. Nah, maka jumlah semua angkanya adalah, lihat, ini 5-nya hitung, ternyata ada 14, 4-nya ada 1. Nah, 0 ini kalau dijumlahkan ya berarti 0, berarti nggak dihitung ya. Sehingga 5 kali 14 itu adalah 70, 4 kali 1 adalah 4. Maka 70 tambah 4 adalah 74.